itu karena memang penyediaan antara yang masjid sediakan termasuk juga yang infak ke masjid itu jumlah 500 lebih, rata-rata di 600. Makanya kami buatkan tidak kurang dari 500 untuk yang persediaan takjil, baik itu berupa nasi box ataupun snack atau roti, termasuk juga minuman. Pak Ustadz, untuk kegiatan selama bulan Ramadan sendiri ada yang membedakan nggak tahun sekarang sama tahun kemarin, Pak Ustadz? Kegiatan-kegiatan tentu memang kami berusaha memadatkan dalam rangka memanfaatkan waktu sekaligus memamurkan masjid. Selain sholat-sholat seperti biasa di bulan Ramadan, di samping ada kegiatan taraweh, di pelaksanaan taraweh pun kami berusaha mengundang imam-imam tidak seperti biasanya, untuk lebih mendorong suasana yang lebih khusyuk ataupun lebih enak, dengan tujuan karena manusia itu ada sifat kebosanan. Barangkali sekalipun suara-suara imam-imam Masjid Al-Irsyad alhamdulillah sudah sangat cukup bagus dengan hafalan-hafalan yang cukup banyak, tapi khusus untuk Ramadan kami juga mengkolaborasikan dengan santri-santri atau ustadz-ustadz yang sudah hafiz. Sengaja kami undang yang tujuannya untuk menambah kehusuan dengan kebaruan tadi, sehingga pelaksanaan ibadah sholat taraweh bukan hanya semata-mata merasa menjadi sebuah kewajiban, tapi juga menjadi sebuah kebutuhan karena adanya kenikmatan dalam ibadah tersebut. Nah, sebelum taraweh kami juga menyisipkan waktu untuk ta'lim ya, atau thalabul ilmi, sehingga kami mengundang khusus untuk penceramah taraweh selama Ramadan berarti 30 ustadz, dan dia bertausiah atau memberikan tausiah-tausiahnya di sebelum taraweh. Tentu kami pun batasi waktu karena memang biar lebih efektif, sehingga 10-15 menit sebelum pelaksanaan taraweh ada penceramah atau kuliah sebelum taraweh. Setelah selesai sholat taraweh, mungkin banyak jamaah yang pada tadarus tapi tidak dikoordinir secara langsung, artinya itu masing-masing, tidak seperti simaan Al-Quran atau tadarus seperti menjelang maghrib, karena memang qori'nya atau yang membacanya langsung dari imam-imam Masjid Al-Irsyad. Kalau untuk setelah selesai taraweh itu lebih ke masing-masing tadarus masing-masing. Pak Ustadz, terakhir nih, ini kan Masjid Al-Irsyad terletak di kawasan perumahan ya Pak Ustadz ya? Tapi masih banyak orang yang beribadah di sini nih. Alasan warga atau jamaah antusias beribadah di sini apa sih Pak Ustadz, salah satunya nih? Yang paling pertama dan utama itu adalah hidayah dari Allah tentunya, yang Allah kehendaki terhadap orang-orang kaum muslimin dan muslimat pada khususnya, sehingga menggerakkan hati-hatinya untuk mau atau untuk beribadat di Masjid Al-Irsyad Kota Baru Parahyangan. Mungkin jarak yang cukup lumayan jauh dari warga masyarakat pada umumnya, tapi alhamdulillah antusias masyarakat. Bahkan kalau di 10 akhir Ramadan seperti pelaksanaan i'tikaf dan qiyamul lail, itu jamaah bukan hanya sekedar warga Padalarang atau Bandung Barat, sampai ada yang sengaja i'tikaf dari Jawa Tengah, ada yang dari Jakarta, dari Sukabumi, termasuk ada yang dari Subang dan sebagainya. Kalau di malam-malam ganjil, mau 23, 25, 27, itu bisa sampai 1000 yang i'tikaf di Al-Irsyad. Nah, selain tentu hidayah yang paling kuat, mungkin karena dianggap bahwa Masjid Al-Irsyad ini menjadi salah satu masjid yang dianggap representatif untuk melaksanakan ibadah dengan kondisi yang selalu udaranya segar di dalam sekalipun tanpa AC, karena memang banyak
loster-loster yang terbuka baik dari timur maupun dari barat, termasuk dari dinding-dinding, ditambah juga lebih adem, lebih enak gitu, kayak buat lebih tenang gitu kalau beribadah. Kalau di sini lebih sayangnya bagus, dan ya bagus dah gitu buat ibadah enak kayaknya. Kayak desain di sini kan sejuk gitu kan, banyak hawa yang dari keluar itu anginnya gitu. Masuk ke dalam masjidnya lebih bagus. Kalau menurut saya ya kalau masjid semua juga sama, cuman di sini lebih enak aja gitu, lebih kayak kebebasan buat ibadahnya lebih nyaman gitu. Kalau di sini nggak terlalu dikekang gitu ya. Seberapa sering Kang di sini Kang? Sholat di sini? Hampir tiap waktu, karena saya dekat juga rumahnya. Mau ke sini. Hampir tiap waktu juga sering. selain tentu hidayah yang paling kuat, mungkin karena dianggap bahwa Masjid Al Irsyad ini menjadi salah satu masjid yang dianggap representatif untuk melaksanakan ibadah dengan kondisi yang selalu udaranya segar di dalam sekalipun tanpa AC, karena memang banyak loster-loster yang terbuka baik dari timur maupun dari barat, termasuk dari dinding-dinding, ditambah juga mungkin bagi yang punya kendaraan karena akses jalan yang dekat dari tol, sehingga dianggap sangat menjadi pilihan untuk orang-orang yang jauh, dan dia sudah paham kalau ke Masjid Al Irsyad itu tanpa ada proses macet. Kenapa? Karena pintu tol langsung masuk kawasan perumahan Kota Baru Parahyangan.